Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Tirto di Purbalingga. Mas Tirto itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Itu kejadiannya udah lumayan cukup lama, sekitar tahun 99. Nah, di tahun 99 tersebut, Mas Tirto itu masih bujangan. Dia itu belum menikah dan belum punya pacar juga waktu itu. Dan memang hidupnya fokusnya itu bekerja. Jadi Mas Tirto itu bekerja sebagai salah satu tim gitu ya. Tim di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan, perusahaan rumahan. Jadi ada bosnya di sana. Bosnya sendiri itu adalah Mas Tirto. Mas Tirto awalnya belajar kayu itu juga bareng sama si temannya ini gitu ya. Cuman mungkin masalah nasib dan yang lain-lain itu berbeda. Dia udah jalan duluan karena lebih berani, karena lebih pinter ya. Ngomongnya pinter, bergaulnya pinter, jaringannya juga luas akhirnya. Nah, dari situ mulailah si temannya tadi itu menjalankan bisnisnya sendiri, masih di bisnis perkayuan. Cuman ya untungnya begitu, temannya itu ndak lupa sama kawan yang lainnya, termasuk Mas Tirto sebagai teman seperjuangan. Dan akhirnya apa? Mas Tirto pun diajak, waktu itu memang lagi nganggur. Tok, udah ikut aku aja katanya. Aku lagi ada garapan lumayan cukup banyak waktu itu kan. Dan ya Mas Tirto hampir setiap hari itu selalu berangkat. Karena memang itu garapannya itu ya memang banyak, ndak habis-habis gitu ya. Mas Tirto pun ya seneng, alhamdulillah. Ini udah berbulan-bulan aku itu hampir nggak pernah libur. Kecuali memang hari libur, misalkan hari Minggu gitu ya. Itu liburnya cuma segitu. Sisanya dari Senin sampai Sabtu itu berangkat terus full. Kecuali lagi Mas Tirto jatuh sakit misalkan. Nah, ya nikmat menjalani kehidupan seperti itu. Yang namanya pekerjaan itu ndak kayak sebelum-sebelumnya, nganggurnya lama, kerjanya itu cuma sedikit gitu ya. Ini Mas Tirto pun mulai merasakan perubahan tersebut. Dari segi ekonomi juga mulai naik gitu ya. Mas Tirto itu bisa nabung, bisa beli ini itu, bisa ngasih orang tua dan sebagainya. Sampai ada satu gaya hidupnya Mas Tirto yang sedikit berubah waktu itu. Ya, karena bekerja badan capek gitu kan. Nah, ini ngedenger omongan-omongan dari teman-temannya. Tok, kamu pernah pijit ndak Tok gitu kan? Pijit? Iya, pijit. Aku jarang pijit, cobain deh Tok gitu kan. Enak tahu. Aku misal habis udah capek banget itu dipijitin. Nah, itu ada tukang pijit. Kereta lewat jam 11 malam berarti ini. Sebentar ya, keretanya lewat dulu. Biar nggak berisik banget. Oke. Nah, itu tadi ada seorang tukang pijit. Itu langganannya anak-anak, teman-temannya Mas Tirto. Nah, yang mijit itu juga pria, bapak-bapak, mas-mas salah lebih tepatnya ya. Itu katanya pijitannya tuh enak. Nah, dari situ pun akhirnya Mas Tirto kan penasaran. Aku mau nyobain pijit di situ. Pijitlah Mas Tirto di orang tersebut, ya sama temannya juga. Waktu itu selepas kerja, sore-sore begitu kan, mandi di tempat kerja, terus berangkat ke tempat tersebut, nggak langsung pulang ke rumah. Pijit sekali, merasakan itu tadi, enak ya. Ternyata badan itu, ya capek masih ada, cuman agak mendingan lah. Jadi otot itu nggak terlalu kaku, kata si Mas Tirto. Pokoknya enak lah. Akhirnya apa? Lama-kelamaan jadi kayak semacam ketagihan. Kayak pokoknya aku itu seminggu sekali aku harus pijit, kata si Mas Tirto itu begitu. Dan ya biasanya itu sih ngambilnya itu hari Sabtunya ya. Sabtu sore, meskipun ngantri gitu ya sama teman-temannya yang lain juga, tapi udah enggak apa-apa.
malam minggu pokoknya aku itu jatahnya pijit. Dan akhirnya sudah, hal itu pun, rutinitas itu pun dijalani sama Mas Tirto. Ada bus telolet juga sekarang gitu ya. Dulu zaman lapak horor itu belum ada. Ini sekarang ada, soalnya deket sama terminal juga ya. Nah, nggak apa-apa ya banyak intermezzonya, soalnya malam-malam di luaran begini, langit kelihatan, cuman bulan belum nongol ini. Nah, itu tadi, apa namanya, si Mas Tirto akhirnya kayak gitu kan, punya kebiasaan itu suka pijit. Pijitnya di tempat-tempat itu aja, pijitnya tuh beneran pijit, bukan yang ada plus-plusnya kayak gitu tuh enggak. Belum musim waktu itu belum banyak ya. Nah akhirnya apa? Ini pada suatu hari, Mas Tirto, dan ini bukan malam minggu waktu itu, dilalahnya gitu ya. Dia itu ngerasa badan itu udah capek banget, soalnya apa? Kerjaan itu lagi lumayan cukup banyak. Sebelum-sebelumnya itu lembur terus sampai jam 8. Sampai rumah nanti jam 9 malam itu tuh capek. Dan waktu itu Mas Tirto karena ndak sabaran gitu ya, wah aku udah pengen pijit banget. Selepas kerja malam Jumat waktu itu, bukan malam minggunya tapi malam Jumatnya, Mas Tirto menuju ke tempat si mas-mas itu pijit lah gitu kan. Dan tumben masnya juga ngomong, "Loh Mas, tumben Mas, biasanya kan malam minggu," katanya begitu. "Andalah ini aku badan udah ndak enak banget," katanya gitu. Udah capek bener-bener, udah badan kaku semua. Ya udah akhirnya kan dipijit begitu. Nah setelah dipijit Mas Tirto itu ketiduran di sana. Mungkin saking capeknya ya, saking ininya gitu, saking enaknya dia ketiduran di situ. Bangun-bangun itu sekitar jam 9 malam. Nah waktu itu malam Jumat nggak lembur. Dia pulang seperti biasa menjelang maghrib gitu kan. Sempat mandi dulu dan sebagainya, sampai sana itu selepas maghrib. Nah ini dipijit, tidur jam 9, bangun dia. Nah begitu bangun, "Loh jam berapa ini, jam berapa?" "Jam 9 katanya. Nih si orangnya tuh masih mijit orang lain juga di situ. "Wah jam 9 aku ketiduran berarti." "Iya sampean itu kecapean," katanya, "sengaja nggak tak bangunin, kasihan soalnya habis dipijit tidur begitu tuh nikmat banget." "Iya sih emang nikmat banget, cuman wah ini kemalaman ini Mas." Ya wis, bayar, habis bayar Mas Tirto pun pulang. Pulang itu badan ya masih capek-capek itu masih ada, cuman mungkin agak sedikit mendingan kali ya, agak sedikit enakan. Dan dia pun bekerjanya itu dengan naik sepeda ya, menempuh jarak kurang lebih mungkin sekitar sekiloan lah, 1 kilometer jaraknya dari rumahnya Mas Tirto. Malam-malam genjot sepeda pulang, dia itu ngelewatin sebuah, ada area sepinya, itu area persawahan gitu kan. Dan itu sawah juga enggak terlalu ini banget, apa namanya, enggak terlalu yang panjang banget gitu, enggak, cuman ya kampung, sawah, nanti kampung lagi, kampungnya Mas Tirto seperti itu. Nah dia malam itu jam 9 itu baru dari tempat pijit, dan mungkin ada ngobrol-ngobrolnya jadi lebih tambah malam ya, mungkin sekitar setengah 10. Jalanan di situ pun, jalanan pulang Mas Tirto juga udah sepi banget. Memang ketemu sama ada beberapa pesepeda motor kayak gitu tuh, ada yang lewat, tapi termasuk sepi dibandingkan misal Mas Tirto pulang seperti biasa jam 8 gitu ya. Ini tuh udah sepi banget ya. Mas Tirto nggak ada rasa takut atau apa, biasa aja. Cuman ini saat berada di satu titik itu di tengah-tengah sawah. Nah di tengah sawah tersebut itu di bagian sisinya ini ada semacam gubuk yang biasa buat istirahat para petani ya di situ. Kalau misal siang-siang, giliran udah deket sama gubuk tersebut, itu kondisinya gelap memang di sana, gelap gulita lah. Ada lampu, cuman jaraknya tuh jauh banget. Nah Mas Tirto rantai sepedanya itu lepas, digenjot gitu kan, kaget, grosrok, aduh putus atau apa, ternyata lepas. Nah pas lepas ya sudah, akhirnya apa, dibawalah, didoronglah sepeda tersebut menuju ke itu tadi, gubuk kecil di pinggir jalan di sana. Mas Tirto duduk di situ dan apa namanya, ngebenerin sepedanya. Nah saat lagi ngebenerin sepeda, Mas Tirto itu ngelihat dari kejauhan. Nah itu di sana di depan ada apa namanya, ada lampu jalan warnanya kuning. Di belakang sana juga ada lampu jalan, cuman di areanya Mas Tirto di situ memang gelap. Nah ini di kejauhan
ada seorang perempuan ini ngegendong sesuatu, dan Mas Tirto, malam-malam ada perempuan siapa gitu ya, sambil ngebenerin rantainya. Dan setelah rantainya bener, itu memang agak sedikit kendor, ternyata rantainya besok mesti dimundurin lagi nih biar kenceng gitu kan, pikirnya Mas Tirto. Nah, sambil ini Mas Tirto nungguin tuh si perempuan itu, dan perempuan itu pun akhirnya lewat mendekatkan ke tempatnya Mas Tirto, dan si perempuan itu berhenti di seberang jalan di sana. "Mas, jamu Mas," gitu kan, kata si perempuan itu tadi. Ya Mas Tirto karena memang masih berhubungan dengan capek-capek begitu ya. Iya ya, enak kali ya jamu ya, pikirnya dia gitu. Dan akhirnya, "Oh, nje Mbak, sini mbak," kata si Mas Tirto, dibawa ke gubuk situ. Si mbok-mbok jamu itu pun datang ke Mas Tirto. Ternyata apa? Masih muda dan cantik, kata si Mas Tirto. Loh, ternyata ayu gitu, ternyata cantik gini. "Jamu nopo Mas?" katanya. "Beras kencur lah Bu, atau Mbak, atau apa gitu," katanya. Akhirnya dibikin ininya, diturunin, zrek, mulai diracik lah. Mas Tirto pun ngeliatin terus gitu ya. Sampai akhirnya apa? Dia pun nanya sama si mbak-mbak itu, "Mbak, nuwun sewu Mbak, masih jualan jam segini Mbak?" "Masih Mas, orang saya tuh berangkatnya tuh malam," kata si mbak itu. "Oh gitu, nanti pulang ke rumah jam berapa Mbak? Biasanya sampai jam berapa jualannya gitu?" "Ya biasanya sih menjelang pagi Mas, saya baru pulang." "Oh gitu Mbak, jualannya kemana aja Mbak?" "Ya muter-muter Mas, kadang dari sana ke sana, nanti pindah lagi di kampung mana, soalnya ndak mesti Mas, kalau misal cuman satu kampung doang, kan kadang orang udah bosen juga, dan orang minum jamu juga nggak setiap hari Mas, makanya ya muter-muter." Jadi si mbak itu diajak ngomong juga enak gitu ya. Mas Tirto itu sempat, ini cantik banget begini gitu ya, apa ndak takut ya, perempuan masih muda cantik begini kok malam-malam jualan jamu lewat sawah, kalau ada yang nyulik gimana ya. Mas Tirto kepikiran seperti itu, dan hal itu pun ditanyain ke dia. "Mbak, nuwun sewu Mbak, ini gelas sudah dikasih ya, monggo Mas." Diambil sama Mas Tirto. "Mbak, sampean jualan malam itu apa ndak takut Mbak? Mbaknya itu cantik loh, masih muda begini, malam-malam jualan begitu, nanti kalau ada yang gondol gimana Mbak?" gitu. "Lah Mas, siapa yang menggondol saya gitu? Gondol saya ya paling nanti nyesel," katanya begitu. "Loh kok nyesel? Nyesel gimana Mbak?" "Ya wis pokoknya," gitu ya. Jadi jawabannya itu agak sedikit ganjen begitu, kata si Mas Tirto. Diminumlah si jamu tadi, glek-glek-glek, rasanya normal seperti jamu-jamu yang lain ya, enak, memang enak, dan ya normal lah, intinya seperti itu ya. Sekali glek-glek itu habis, dan Mas Tirto, "Mbak, satu lagi deh Mbak," katanya. "Oh nje." Akhirnya dibikinin lagi sama si mbaknya. "Loh, Masnya ini dari mana? Baru pulang jam segini?" "Anu Mbak, saya tadi habis kerja, terus badan kan capek semua ya Mbak ya. Saya pijit dulu, dan akhirnya ketiduran Mbak di sana di tempat pijit, dan ini baru pulang gitu kan. Jadi saya tuh pulangnya kemalaman gitu. Biasanya juga nggak jam segini gitu." "Oh ya pantes Mas, sampean nggak pernah ketemu sama saya. Saya lewatnya di sini, kalau lewat itu jam-jam segini Mas. Sampean pulangnya lebih sore, jadi nggak pernah ketemu." "Iya, saya juga baru mikir seperti itu Mbak. Kalau misal saya pulangnya malam, mungkin bakal ketemu sama mbaknya, bakal sering langganan jamunya gitu." "Iya ya Mas ya," gitu. Udah cuman begitu, jamunya jadi. Akhirnya diminum lagi sama Mas Tirto. Mas Tirto juga udah capek waktu itu ya. Setelah mendapatkan clue itu tadi, oh mbaknya itu lewat sini sekitar jam segini. Ya pokoknya dari jam 9 sampai jam 10. Nanti kapan-kapan aku mau ini lagi, aku mau mau jamu lagi, pikirnya Mas Tirto. Dan akhirnya, "Mbak, berapa Mbak?" 200 perak Mas, katanya. Mas Tirto, "Mbak, berapa pinten Mbak?" gitu ya. 200 Mas, 200 perak. "Masa sih Mbak, jamu kok murah begitu gitu?"
Masa segitu Mbak, tahun 99 ya? Itu udah krisis kan berarti. Masa Mbak 200 perak Mbak? Iya Mas, orang harganya segitu, jamu saya itu memang murah Mas. Aduh Mbak, saya ndak ada 200 perak, gimana ya Mbak ya? Aduh, gimana ya Mas ya? Ya terserah Masnya lah, katanya begitu, seikhlasnya aja, tapi saya itu harganya 200 perak, kata si Mbak. Akhirnya apa ya? Adanya 1000-an waktu itu Mas Tirto. Akhirnya apa Mbak? Udah ndak apa-apa Mbak, ini 1000 buat Mbaknya, katanya begitu. Ini ndak apa-apa ini Mas. Iya ndak apa-apa. Ya wis, matur nuwun ya Mas ya, matur nuwun. Mbak, matur nuwun, hati-hati ya Mbak ya. Saya mau pulang, Mbaknya mau kemana? Oh saya mau lanjut ke sana Mas. Pareng Mas, permisi. Waktu itu udah dikemas-kemas begitu kan, dan Mas Tirto sengaja nungguin sampai si Mbaknya selesai berdiri jalan begitu ya. Ngormatin lah, Mas Tirto pantang meninggalkan perempuan sendiri meskipun sebelumnya dia juga sendiri gitu. Akhirnya apa? Dia nungguin sampai selesai, si Mbaknya pun permisi. Permisi Mas gitu. Mbak matur nuwun. Jalanlah ke sana si Mbak tersebut. Mas Tirto itu baru ngeh. Kan diliatin dulu gitu ya. Menikmati sisa-sisa keindahan malam itu, kata Mas Tirto. Jadi dinikmatin dulu, diliatin dulu ke sana, hilang di kegelapan sampai nanti ketemu sampai lampu depan gitu. Karena kan tadi di gubuk itu gelap, di sana kiri ada, kanan juga ada, jaraknya lumayan cukup jauh. Nah ini si perempuan ke sana Mas Tirto belum jalan waktu itu. Dia ngeliatin, kan ada siluetnya, ada bayangannya. Cuman Mas Tirto kayak baru ngeh, kok kakinya ndak ada ya, kata si Mas Tirto. Seorang penjual jamu itu kan umumnya, kebanyakan itu kan makainya kebaya ya, bawahnya itu pakai kain jarit. Nah itu kan jarit kan panjang, di atas mata kaki lah segitu. Mas Tirto ngeliatin, kakinya kok ndak ada ya, kata Mas Tirto. Iya beneran, kakinya ndak ada, atau memang aku salah ini ya, salah lihat lah. Lah sembulah gitu ya, ambuh, kata si Mas Tirto. Dia pun ambil sepeda, terus lanjut jalan lagi ke sana dengan cara hati-hati, takutnya rantainya tuh lepas lagi. Pelan-pelan dikayu sama Mas Tirto. Belum sampai lampu depan yang di sana, Mas Tirto itu udah papasan lagi sama perempuan yang sama penjual jamu yang sama. Loh, kok ada sini Mbak? Dipanggil sama Mas Tirto, Mbak. Mas, monggo Mas. Ya, Mas Tirto nggak ada niat mau beli lagi, dan si mbok jamu itu pun nggak nawarin. Itu cuman monggo gitu ya, permisi, seperti itu. Itu papasan, Mas Tirto pun diem aja. Berhenti, nengok lagi. Beneran, kakinya tuh ndak ada. Si Mbak itu tuh jalannya tuh kayak semacam ngambang, kata si Mas Tirto. Jangan-jangan dia setan lagi. Udahlah, pulang. Ini juga udah malam gitu. Waktu itu mungkin udah jam 10 gitu kan. Mas Tirto pun ngayu sepeda lagi. Kali ini tuh lebih cepat. Sampai dia tuh udah nggak kepikiran kalau tadi itu habis lepas rantai ya. Jalan agak cepat. Baru mungkin sekitar 20 meter. Ketemu lagi sama si pedagang jamu itu, sama si mbok-mbok itu. Monggo Mas. Yo Mas Tirto tambah, monggo. Yo, jawabannya itu udah mulai agak sedikit, agak sedikit pelan, pendek gitu ya. Karena Mas Tirto udah ngerasain takut. Ini jangan-jangan bukan orang. Kok aku papasan terus ya? Kok ketemu terus sama si mbak-mbak itu? Ditengok lagi, beneran kakinya nggak ada. Itu sampai beberapa kali, sampai akhirnya Mas Tirto tiba di lampu jalan yang di depan di sana. Nah begitu tiba di lampu jalan tersebut, udah dia itu nggak ketemu lagi sama si mbok jamu itu. Langsung lanjut ke sana kan, menuju ke kampungnya. Begitu sampai di kampungnya, udah Mas Tirto pun akhirnya masuk ke dalam rumah, dan tadinya mau cerita ke orang tuanya, cuman orang tuanya itu udah pada tidur semua. Akhirnya Mas Tirto ya, karena memang capek banget, dia pun udah langsung masuk kamar gitu, cuci kaki, cuci tangan, karena tadi belepotan oli ya, ngebenerin rantai. Dia istirahat. Saat istirahat itu kepikiran terus, seandainya dia itu bukan setan, seandainya dia itu orang, lah tak bojo, kata si Mas Tirto, maksudnya tak nikahin gitu ya. Itu cantik banget, tapi yuk
masa sih aku tuh ketemu beberapa kali, kayaknya setan deh kata Mas Tirto, kayaknya setan. Oh semoga bukan. Islah turu-turu gitu ya, tidur. Akhirnya Mas Tirto pun tertidur. Nah keesokan paginya berangkat kerja lah seperti biasa gitu kan. Nah ini ada yang aneh kata Mas Tirto. Hari itu aku berangkat kerja, itu tuh powerful banget. Tenaganya itu bener-bener full. Aku nggak ngerasain capek kata Mas Tirto. Beneran aku tuh nggak ngerasain capek. Apapun tak hajar gitu, kayak semangat banget. Iya ya, aku kok kerja ini enak banget hari ini kata Mas Tirto. Kok nggak kayak biasanya? Biasanya aduh udah terutak-terutuk, apalagi udah ini kan hari Jumat gitu. Itu biasanya tuh aku udah capek atau bagaimana, udah mendekati akhir pekan. Hari itu tuh udah bener-bener semangat, gak ada capek-capeknya, sampai si temannya yang bosnya itu pun ngomong, "Tok istirahat dulu lah Tok lah, mau Jumatan," katanya begitu. "Iya tenang bentar lagi," kata Mas Tirto. Dan akhirnya berhenti, memang mau Jumatan kan. Saat berhenti temannya tuh ngomong, "Tok, kamu habis jamu apaan sih?" Ditanya begitu sama temannya. "Dek, jamu? Aku udah jamu apa-apa," kata Mas Tirto. "Emang kenapa? Kamu itu kayak nggak ada capeknya gitu ya. Dari pertama datang loh kamu kesini tuh nggak istirahat, nggak apa. Jalan terus, ngebut terus. Itu bener nggak Tok? Ada yang salah nggak Tok?" "Nggak ada yang salah," kata Mas Tirto. "Bener aku kerja normal gitu kan." Itu sampai temannya pun, bosnya pun ngomong seperti itu. Berarti memang ya begitu cara kerjanya Mas Tirto hari itu tuh beda banget. Dan Mas Tirto mulai mikir, temanku nanyain masalah jamu, apakah ini gara-gara si Mbak Jamu yang malam itu ya gitu ya. Oh bisa jadi. Aku nanti malam mau pulang malam lagi, pikirnya Mas Tirto. Barangkali aku ketemu. Tapi dia kan setan, balik lagi seperti itu, bimbang dia kan. Kalau ketemu gimana ya, tapi kan dia setan, cuman dia cantik kata si Mardi. Tapi udah gitu kan kata Mas Tirto. Udah, dia pulang hari itu, pulang normal. Dan sampai akhirnya malam Sabtu nih, malam Minggu nih, hari Sabtu itu masih kerja ya. Malam Minggu nih, Mas Tirto ikut sama teman-temannya pijet dulu. Udahlah pijet dulu lah. Akhirnya pijetlah di sana. Sambil ngobrol-ngobrol, Mas Tirto sambil nungguin yang dipijat terakhir. Itu kan lumayan sampai malam ya. Dan sekitar jam 9 malam, Mas Tirto akhirnya pulang. Sengaja aku pulang jam segitu. Kira-kira ketemu lagi ndak ya sama si itu yang jamu itu. Jalanan naik sepeda dia. Udah ngelewatin lampu pertama ya. Yang tadi diceritakan. Lewatin lampu pertama, ser, udah deket sama gubuk. Kok nggak ada ya si mbaknya gitu ya? Kok nggak lewat, pikir dia. Cuman dia itu ngerasain, aduh kemarin sepedaku rantainya mau lepas. Ini kok aku ngerasain agak sedikit berat ya sepedaku. Alawis sudah, ndak apa-apa biarin. Gubuk saksi bisu itu pun kelewatan, udah. Iya beneran dia tuh kok nggak nongol ya. Akhirnya apa, Mas Tirto berhenti di situ. Begitu berhenti ada suara di belakang. "Kenapa berhenti Mas?" Itu Mas Tirto kaget, bukan main. Astagfirullahaladzim, ternyata apa, si mbok jamunya itu udah bonceng Mas Tirto. "Mas kenapa berhenti?" Mbak, enggak apa-apa. Itu benar-benar Mas Tirto itu bingung antara takut dan seneng gitu ya. Apa? Ya Mbak, ini tak jalan lagi. Akhirnya jalan lagi sepeda sana. "Kenapa Mas sampean nyariin saya?" kata si mbaknya. "Golek aku ya Mas ya sampean ya." Enggak Mbak." Iya ding, saya mau jamu," katanya begitu. "Ya sudah Mas, nanti di depan aja, jangan di sini," kata si mbaknya. "Oh ya Mbak, seneng di situ Mas Tirto. Aku boncengin perempuan cantik, si mbok jamu. Pulang kampung, tapi nanti orang-orang ngomong gimana. Ya habis lah, jalanin aja, pikirnya Mas Tirto. Dan akhirnya udah deket sama kampungnya.
Mbak dipanggilkan. Mbaknya mau turun di mana? Aku turun di sini aja Mas, kata si itu perempuan tadi ya. Oh iya, begitu Mas Tirto berhenti, sepeda itu kayak ada orang bonceng terus lompat gitu ya, ada hentakan gitu. Mas Tirto itu sampai mau jatuh, dan begitu hentakan ini, itu kedengeran suara cekikikan, ketawa, suaranya ya ketawanya kuntilanak seperti itu. Kikik gitu. Mas Tirto nengok ke belakang, itu udah bukan Mbok Jamu lagi, melainkan kuntilanak, dan dia itu posisinya itu udah terbang dari ini ke samping jalan ke situ. Srek, dia turun, Mas Tirto sepedanya apa? Ditinggalin, dilemparin di situ. Dia itu lari secepat-cepatnya gitu kan, minta tolong sama warga. Rumahnya Mas Tirto kan masih lumayan cukup jauh ya. Tolong. Beberapa warga keluar, Mas, kenapa Mas? Ada kuntilanak, kata si Mas Tirto, kata Mas Tirto begitu. Di mana Mas? Cuma di situ. Merasa udah ada teman gitu kan. Ya udah, Mas bantuin itu ambil sepeda katanya. Akhirnya dibantuin sama warga, sepedanya diambil. Udah, akhirnya apa? Ditemenin sama para warga tersebut kan. Pulanglah ke rumah ke sana. Dia sempat cerita-cerita sama warga, tapi nggak ngomongin masalah penjual jamu. Dia tuh bilang cuman diboncengin, rasanya berat. Tahu-tahu di situ Mas ketawa Mas, dan warga itu udah tahu. Memang Mas di perbatasan situ memang ada gitu kan. Itu di situ Mas memang ada, itu udah dari dulu katanya. Oh begitu ya. Mas Tirto itu nggak tahu masalah itu tadi. Kalau di sana itu ya ada penunggunya, karena memang rumahnya agak lumayan cukup jauh dari daerah itu. Pulanglah ke sana, ke rumah, cerita semua ke bapak sama ibunya. Ya bapak sama ibunya, tok, mana ada orang jual jamu perempuan cantik lewatin sawah jam segitu ya Mbok? Yo kamu mikir, iya Pak, aku udah mikir Pak, kakinya soalnya ndak ada. Ya wis lain kali ndak usah ditungguin, pulangnya ndak usah malam-malam, kata bapaknya begitu. Iya Pak, aku juga kapok, aku ndak mau lah, aku ndak mau berisik ya motor ya, aku ndak mau pulang malam-malam katanya. Akhirnya sudah, semenjak saat itu Mas Tirto itu benar-benar kapok. Dia itu takut setakut-takutnya, sampai-sampai apa, kebiasaan pijatnya itu pun ditinggalin. Pulang kerja langsung pulang, dan akhirnya apa, kecanduan pijat itu pun perlahan mulai hilang ya. Kalau sebelumnya itu udah jadi kayak kecanduan, kalau misal nggak dipijit itu badan itu rasanya nggak enak. Cuman setelah kejadian itu ya udah kembali normal lah, intinya seperti itu. Dan ya itu aja satu cerita dari Mas Tirto di Purbalingga sana. Terima kasih banyak Mas Tirto atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks, Kriam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Yang udah join di RIM juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.